Eldik menoleh ke samping. Dia hanya menggeleng pelan saat melihat istrinya memberi tatapan kekecewaan kepadanya. Tidak membutuhkan waktu lama, air mata Lexa luruh begitu saja. Bagaimana bisa orang yang selalu mengatakan cinta padanya ternyata menghamili wanita lain? Lalu bagaimana nasibnya setelah ini? Ini nggak mungkin sayang, ini pasti salah paham, ucap Eldik begitu panik mendekati Lexa. Namun wanita itu justru menghindar. Entah kenapa kepalanya kembali pusing dan berputar-putar saat melihat istrinya berderai air mata dan tidak mau dia sentuh. Eldik masih berusaha untuk tetap fokus dan kembali menghujami tatapan ke wanita yang baru saja mengaku hamil. Maksud kamu apa? Aku sudah bertahun-tahun tidak bermain bersama wanita kecuali istriku, seru Eldik membuat wanita itu terjingkat. Bukan maksud aku, ucap wanita itu. Namun belum selesai berbicara, dia melihat Eldik seakan hilang keseimbangan. Ya benar, kini Eldik tidak dapat fokus dengan apa yang diucapkan wanita itu. Matanya semakin buram dan kepalanya terasa sangat berat. Lalu, tubuh kekar itu akhirnya tumbang, menghantam lantai begitu saja dan kesadarannya pun sirna. Mas, teriak Lexa di saat bersamaan Elang yang sudah selesai dengan urusannya datang. Betapa terkejutnya dia melihat Eldik tergeletak di lantai tidak sadarkan diri. Tanpa bertanya dia dan dua security memindahkan tubuh Eldik ke sofa panjang berwarna hitam di ruangan itu. Lexa mengusap air matanya lalu mendekati suaminya dan menarik kursi ke sisi Eldik. Dia melepas sepatu dan kaos kakinya dengan telaten, sementara mbak-mbak resepsionis datang membawa minyak hangat. Setelah salah satu security keluar mengatakan kondisi bos mereka. Kenapa jadi kamu yang pingsan sih mas? Harusnya kan aku yang pingsan, gerutu Lexa dengan kesal bercampur panik. Tangannya sembari mengoleskan minyak hangat itu di kaki suaminya. Sebenarnya ada apa Lex? Selama ini aku tidak pernah melihat Eldik pingsan. Bahkan ketika mabuk dia masih bisa berdiri. Elang yang duduk di sofa sebelah Lexa mengernyitkan dahinya melihat keanehan pada sahabatnya itu. Dia pingsan gara-gara ada yang ngaku hamil anak Eldik, ucapnya ketus tanpa menoleh ke belakang. Tangannya pun mengoles minyak dengan keras ketika mengatakan hal yang begitu menyakiti hatinya. Elang yang tidak mengerti mengedar pandang ke orang-orang yang masih berdiri di ruangan itu. Dia baru tersadar ada seorang wanita yang sedikit dia kenal. Sementara wanita itu nampak gusar, meremas-remas jemarinya menatap Lexa yang sedang berusaha membuat Eldik sadar. Valerie, Elang mengernyitkan dahinya membuat wanita itu merubah atensinya ke arah Elang. Bisa-bisanya wanita itu ada di sini, gumamnya dalam hati. Dia mengingat perkataan Lexa barusan, jika baru saja ada yang mengaku hamil. Apa kau hamil? Tanya Elang to the point. Iya, jawabnya lirih dan kembali meneteskan air mata lalu tertunduk. Jawaban itu dapat Lexa dan membuat hatinya kembali sakit. Namun dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menahan tangis yang rasanya ingin meledak. Namun bagaimana lagi, suaminya saja masih belum sadarkan diri. Masa iya dia menangis dan mengamuk, sedangkan suaminya tidak lihat? Kan sayang sekali tenaganya. Bagaimana mungkin Eldik selama ini tidak pernah melakukan hubungan setelah bertahun-tahun? Sangkal Elang yang sangat mengenal sahabatnya itu. Bukan Eldrik. Aku datang hanya ingin minta tolong Eldrik untuk mengatakan kondisi ini pada langit, tutur Valerie. Kemudian kembali terisak dengan air mata yang masih mengalir, mengingat beberapa hari ini langit tidak dapat dihubungi. Lexa yang sedang memijit dahi Eldrik segera memutar badannya menatap wanita itu. Jadi kamu bukan sedang mengandung anak Eldrik? Valerie menggeleng cepat membalas tatapan Lexa. Maaf, aku sudah membuat kesalahpahaman di sini, ucapnya. Lexa menghela nafas lega. Begitupun dua security juga seorang resepsionis turut memberi senyum kelegaan, namun tidak untuk Elang. Dia nampak berpikir keras, bagaimana bisa langit melakukan kecerobohan besar seperti ini. Valerie, sebaiknya kamu sendiri yang berbicara dengan langit. Kamu membawa bukti jika dirimu hamil. Valerie mengangguk. Dia sudah mempersiapkan bukti test pack, juga surat keterangan pemeriksaan kandungan yang baru berjalan 7 minggu.
Kamu lihat sendiri Eldrick sedang tidak sehat. Biar aku yang menemanimu ke apartemen langit. Aku akan membantumu berbicara dengannya, ucap Elang dengan wajah datar. Dia pun beranjak berpamitan pada Lexa dan keluar bersama Valerie. Setelah menatap kepergian Elang dan Valerie, Lexa kembali teringat akan kondisi Eldrick yang belum juga sadar. Mbak, ini bagaimana ya? Eldrick masih belum sadar, tanya Lexa yang mulai panik dengan keadaan suaminya. Atau kita bawa ke dokter, Non, ucap salah satu security. Lexa pun mengangguk. Namun saat dia beranjak dari kursinya, memberikan akses pada security untuk membawa tubuh yang sedang tidak sadarkan diri itu, ekor matanya menangkap pergerakan di tubuh Eldrick dan membuat dia mengurungkan niatnya, kembali duduk menggenggam tangan pria itu. Mas sudah sadar? Tanya Lexa begitu lembut. Saat kedua mata Eldrick mulai terbuka perlahan, desis Eldrick yang masih merasa pusing. Dia mengangkat tangannya lalu memijat keningnya. Mas, kita ke rumah sakit ya. Sudah beberapa hari ini kamu sakit sampai pingsan. Mendengar suara Lexa membuatnya mengingat sesuatu yang membuat tubuhnya tidak terkendali. Dia membuka mata lebar dan terlonjak mendudukkan tubuhnya. Sayang, aku gak mungkin ngehamilin wanita itu. Eldrick kembali panik merangkum kedua tangan Lexa. Namun yang didapat justru melihat istrinya tersenyum. Aku percaya sepenuhnya sama kamu, Mas. Mendengar ucapan Lexa, ada kelegaan yang terpancar di raut wajah Eldrick yang masih nampak pucat. Makasih sayang. Eldrick pun memeluk Lexa. Matanya menemukan tiga bawahannya berdiri di belakang Lexa. Dia pun memberi kode untuk keluar dari ruangan. Dengan segera, tanpa berpamitan, mereka buru-buru keluar dari ruang VVIP dan menutup pintu dengan rapat. Kamu gak pengen tahu itu anak siapa? Tanya Lexa tanpa melepas pelukan. Gak mau tahu, yang pasti itu bukan anak aku. Dia hamil anaknya Langit. Mendengar pernyataan Lexa, seketika Eldrick membulatkan matanya dan melepas pelukan itu. Dia menatap kedua bola mata istrinya mencari kebohongan dari perkataan Lexa, namun dia tidak menemukannya. Yang ada justru kerutan di dahi Lexa yang mungkin heran karena Eldrick terlihat sangat terkejut. Bagaimanapun Langit adalah sahabatnya. Kecerobohannya ini sudah pasti akan membuat dia hancur, mengingat bagaimana keluarganya adalah orang yang terpandang, tidak bercela. Mereka pun sangat tidak menyukai status Langit yang seorang Casanova. Bisa-bisa Langit akan dicoret dari daftar pewaris jika mengetahui anak mereka telah menghamili seorang wanita di luar nikah. Udah gak usah terkejut, nanti kamu pingsan lagi gimana? Eldrick tidak mendengarkan ucapan Lexa. Dia disibukkan dengan pikiran mengenai sahabatnya itu. Dengan segera Eldrick mengeluarkan ponselnya dari saku celana dan menghubungi Elang. Karena paksaan Lexa yang terus merasa khawatir, akhirnya ketika jarum jam masih di angka 8 malam, mereka berdua keluar dari The Bloods menuju rumah sakit. Sesampai di sana, setelah melakukan pendaftaran di rawat jalan, dengan malas Eldrick mengikuti petunjuk perawat untuk menunggu di ruang pemeriksaan khusus. Tidak menunggu terlalu lama, akhirnya dokter yang sedang praktek malam itu pun datang menyambut tamu pasien dengan ramah. Selamat datang Tuan dan Nona Eldrick, sapa Dr. Sally dengan penampilan yang selalu menawan. Siapa yang sakit? Lanjutnya, yang mendapati Lexa dan Eldrick duduk bersebelahan di sofa, jadi dia tidak langsung dapat menerka siapa yang harus dia periksa. Melihat kedatangan dokter yang akan memeriksa, Lexa pun berdiri menghampiri Dr. Sally. Suami saya, Dok, jawab Lexa, mengulurkan tangannya dan disambut hangat oleh dokter wanita muda itu. Eldrick pun akhirnya melakukan pemeriksaan ringan hingga didapat hasilnya. Dr. Sally mengatakan kondisi tubuh pasien baik-baik saja, namun Lexa merasa kondisi suaminya tidak baik-baik saja. Lexa memaksa untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Dokter pun mengikuti memeriksa keseluruhan hingga sampel darah Eldrick dibawa laboratorium
namun lagi-lagi semua baik-baik saja. Udah aku bilang kan sayang, aku baik-baik saja, ucap Edric saat dia kembali mendudukkan tubuhnya dari ranjang pemeriksaan. Siapa yang gak khawatir coba? Kamu yang biasa kuat kayak Gatot Kaca, tiba-tiba mual-mual dan pingsan. Elak Lexa yang tidak mau disalahkan. Wajar kan jika istrinya sekhawatir itu. Boleh saya bertanya? Setelah Dokter Sally hingga atensi pasangan suami istri itu tersita pada dokter yang berdiri di depan Lexa. Tentu saja boleh dok, jawab Lexa dengan senyuman terselip di dalamnya. Apa Nona Lexa sedang hamil? Pertanyaan Dokter Sally membuat Edric dan Lexa terkesiap. Hah? Hamil? Edric menjatuhkan tatapan ke Lexa dengan penuh tanda tanya. Sementara yang ditatap juga tidak mengerti. Dia hanya menggeleng dengan wajah sendu. Apa Nona bulan ini sudah haid? Tanya Dokter Sally kembali. Tadi pagi saya haid, tapi siangnya sudah tidak, ucap Lexa dengan ragu. Bagaimana kalau sekarang giliran Nona yang melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan? Kebetulan jam segini dokter spesialis kandungan masih ada jadwal. Untuk apa dok? Tadi pagi saya haid. Lexa hanya tidak ingin banyak berharap itu saja. Kalau yang saya lihat Tuan Edric bukanlah sakit. Dia mengalami kondisi yang biasa dialami oleh ibu hamil. Mual ketika bangun di pagi hari, mudah merasa pusing dengan bau menyengat, bahkan mudah pingsan dalam kondisi tertentu. Kami menyebutnya kehamilan simpatik atau COVID syndrome. Lalu untuk haid sebentar yang Nona Lexa katakan, saya hanya takut jika itu adalah flek yang dapat dialami oleh ibu hamil saat rahim mengalami kontraksi. Sayang, kita paksakan dulu ya, pinta Edric. Bukannya banyak berharap, tetapi jika memang benar Lexa hamil, mereka akan dapat lebih menjaga dan tidak lagi sampai terjadi flek atau pendarahan. Aku takut mas, takut terlalu berharap. Edric dapat melihat raut kekhawatiran istrinya karena dia sebelumnya sudah didiagnosa sulit hamil. Tetapi kuasa Tuhan, tidak ada yang tahu dengan takdir apa yang akan menghampiri, termasuk kehamilan. Dokter hanya dapat mendiagnosa dan untuk hasil biar Tuhan yang menentukan. Kalaupun hasilnya ternyata negatif, aku nggak apa-apa. Kita cuma mau periksa kondisi kamu juga. Tadi pagi kamu juga sakit kan? Sampai memecahkan gelas di tangga. Sakit? Dokter Sally menautkan kedua alisnya tajam. Iya, dia bilang perutnya tiba-tiba sakit, jawab Edric. Apa sakitnya terasa di perut bagian bawah dan seperti kram? Dokter Sally menjatuhkan pandang ke Lexa yang terlihat sendu. Lexa mengangguk, sementara Dokter Sally menghela nafas cemas. Kalau begitu, saya akan mendaftarkan Nona Lexa di poli kandungan sekarang, ucap Dokter Sally tanpa menunggu persetujuan dari Lexa. Tapi saya nggak mau dok, rengek Lexa. Lakukan saja yang terbaik dok, ucap Edric menatap tegas pada Dokter Sally, tidak menghiraukan penolakan istrinya. Dengan segala macam bujuk rayu, akhirnya Edric berhasil membawa Lexa ke ruang poli kandungan yang sudah didaftarkan oleh Dokter Sally. Tidak peduli pasien lain yang sudah antri berjam-jam dan harus menunggu lagi. Bagaimana dok? Tanya Edric setelah Lexa periksa sembari membantu Lexa turun dari tempat tidur pemeriksaan. Dokter kandungan belum menjawab hingga mereka bertiga duduk di kursi masing-masing. Dokter kandungan itu terdiam meneliti hasil USG, membuat Lexa semakin meremas tangannya dan menduduk. Dia takut jika hasilnya mengecewakan karena pemeriksaan ini sangat mendadak dan tidak pernah terfikir sama sekali jika dirinya tengah hamil. Mungkin ini adalah hasil USG dari rahim Nona Lexa.
Tuan, dan noda dapat melihat adanya kantung janin di dalam sini, ungkap dokter spesialis itu, menggeser hasil USG ke hadapan Edith dan Lexa. Langsung ke intinya saja, Dok. Gambar ini sangat tidak dimengerti, ucap Edith yang memang tidak dapat melihat itu gambar apa. Selamat Tuan Edith, Anda akan segera menjadi ayah, ucap dokter memberi senyuman pada Edith, lalu beralih ke Lexa yang masih terlihat tegang. Begitupun Nona Lexa, jaga kesehatan karena selama 9 bulan ke depan ada kehidupan di dalam rahim Anda. Lanjutnya, jadi mata Edith membola, masih berusaha mencerna kabar mengejutkan barusan. Iya, Nona Lexa sedang mengandung dan umur kehamilan baru 7 minggu, ucap dokter meyakinkan. Sayang, mata Lexa yang sendu berubah menjadi binar dengan buliran kristal berdesakan di pelupuk mata dan tidak dapat tertampung lagi. Kenapa kamu menangis? Edric mengusap pipi istrinya, meski dirinya juga rasanya ingin menangis bahagia. Tapi apa pria boleh mengeluarkan air mata? Dia pun merengkuh tubuh Lexa ke dalam pelukan. Lexa menyadari bahwa di dalam sana ada dokter, juga asisten dokter yang menyaksikan. Dia pun melepas pelukannya. Aku hanya masih terkejut dan sangat gembira, ucap Lexa mengusap sendiri pipinya dan menghentikan cairan bening matanya untuk tidak lagi berproduksi. Terima kasih, Dok, ujar Edith memberi senyuman lebar pada dokter wanita yang masih duduk menyaksikan momen haru di depannya. Tuan, apa bisa kita bicara berdua sebentar? Kenapa, Dok? Kenapa hanya berdua? Tanya Lexa. Tidak apa-apa, Nona. Ini semacam pesan-pesan untuk calon papi, juga terkait kondisi Tuan Eldrick yang mengalami COVID syndrome, jawab dokter yang tetap menautkan senyum tanpa merubah ekspresinya supaya Lexa tidak curiga. Tapi aku ingin mendengarnya, rengek Lexa kepada suaminya. Sayang, tunggu di luar sebentar ya. Sepertinya Edith dapat menangkap ada hal yang perlu dokter katakan tanpa ada Lexa. Nanti kamu bilang loh, jangan ada yang disembunyikan dari kita. Iya sayang, jawab Edith dengan lembut mencium kening Lexa. Kemudian wanita itu beranjak keluar dari ruang pemeriksaan. Kenapa, Dok? Tanya Edith yang kembali menatap dokter kandungan itu. Mengenai flek dan kram perut yang sempat diceritakan tadi, itu bukan hal yang sepele. Itu pertanda Nona Lexa dalam kondisi kurang baik. Bisa faktor psikologis karena stres atau faktor fisik karena terlalu lelah. Sebaiknya Tuan Edith bantu Nona untuk memperbaiki mood juga menjaga kesehatannya. Jika dilihat dari pemeriksaan tadi, kondisi Nona Lexa terbilang lemah. Jika terus berlanjut dan Nona sering mengalami pendarahan, kemungkinan terburuknya adalah bisa terjadi keguguran, ungkap dokter spesialis kandungan dengan wajah prihatin. Penjelasan yang baru dia dengar membuatnya terkesiap. Eldrick sangat yakin jika Lexa pasti memikirkan Deon dan memicu stres. Baik, Dok, saya akan berusaha sebaik mungkin menjaga istri saya. Edith pun berpamitan mendapat resep obat supaya ditebus di bagian farmasi dan keluar mencari Lexa. Pandangannya mengedar di sekitar lorong, namun yang dia temui, Lexa sedang duduk di kursi panjang lumayan jauh bersama Julio. Julio, sedang apa dia di sini? Edith bermonolog. Dia pun berjalan menghampiri istri dan kakak sepupunya. Lexa mendapati Edith berjalan mendekat dan memberikan senyum khasnya. Mas, sudah? Tanya Lexa. Edith tidak menjawab, dia hanya mengangguk dan menatap Julio. Lexa yang mengerti arti tatapan itu pun segera merevisi pikiran buruk suaminya. Julio, katanya baru saja selesai bertugas di manajemen rumah sakit dan tadi kami tidak sengaja berpapasan di persimpangan lorong ini. Julio akhirnya berdiri sejajar dengan Edith. Raut mereka berdua sama-sama datar dengan tatapan seperti biasanya, yaitu tidak bersahabat. Kalian dari poli umum atau kandungan? Tanya Julio yang memang tidak melihat dari ruang mana dia keluar karena ruang poli kandungan dan poli umum berdekatan. Bukan urusanmu, jawab Edith dingin.
Oh iya, selamat, ucap Julio tanpa memberi sebuah jabatan. Justru dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Selamat atas pengangkatan menjadi CEO di anak perusahaan terbesar milik Gwinanda Corp. Lanjutnya dengan senyuman samar, namun masih dapat Eldrick lihat. Sementara itu, Lexa mendengar pernyataan Julio membuatnya terkesiap dan berdiri mendekati suaminya itu. Kamu sudah menerima tawaran kakek, Mas. Kenapa nggak bilang sama aku? Apa tidak penting untuk mengetahui keputusan besarmu itu? Lexa nampak kecewa dan itu membuang raut wajah dingin Eldrick menjadi sedikit gugup. Sayang, bukan seperti itu kejadiannya, ucap Eldrick mengeluarkan tangannya dari saku celana dan meraih tangan Lexa. Aku kecewa sama kamu, Mas, sentak Lexa melipat kedua tangannya di depan dada dengan tatapan tajam pada suaminya itu.